Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, dan semangat untuk hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 beranggotakan Tiara Nur Oktaviani, Alia Rizky, dan Rafif Atika. Pada kesempatan kali ini, melalui video pembelajaran, kelompok kami akan membahas tentang pembinaan sikap kritis dalam mengumpulkan isi pembicaraan. Simak videonya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya, Rafif Atika, akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan berbicara. Apa sih definisi berbicara? Berbicara adalah sebuah keterampilan yang memerlukan latihan secara terus-menerus. Kalau tujuannya apa sih? Tujuannya itu adalah pembelajaran berbicara yang diharapkan agar mampu mengungkapkan gagasan, pendapat, pengetahuan secara lisan, serta memiliki kegemaran berbicara kritis dan kreatif. Nah, di sini ada faktor-faktornya nih, teman-teman. Yang pertama, ada faktor eksternal, yaitu faktor luar yang mempengaruhi keterampilan berbicara seperti lingkungan. Kemudian yang kedua, ada faktor internal, yaitu faktor dari diri orang itu sendiri atau dari diri sendiri. Kemudian ada penyusunan program bahan menyimak. Pengajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk memberikan pengetahuan kebahasaan agar peserta didik mampu menguasai bahasa Indonesia sebaik-baiknya. Untuk mencapai tujuan ini, maka pada dasarnya ada 4 keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik secara baik dan benar, sebagaimana tercantum dalam kurikulum sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rizky ingin melanjutkan tentang aspek keterampilan berbahasa. Yang pertama ada mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan yang memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Yang dimaksud dengan keterampilan mendengarkan di sini bukan berarti hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa melalui alat pendengarannya, melainkan sekaligus memahami maksudnya. Oleh karena itu, istilah mendengarkan sering diidentikan dengan menyimak. Yang kedua ada berbicara. Dengan keterampilan berbicara, dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu pada interaktif. Yang dimaksud interaktif adalah dalam percakapan tatap muka dan percakapan di telepon. Oleh karena itu, kita memiliki kesempatan bertanya untuk memperoleh penjelasan, meminta lawan bicara mengulang apa yang diucapkan, atau mungkin memintanya berbicara lebih lambat. Lalu ada semi-interaktif. Semi-interaktif dilakukan melalui tatap muka secara langsung namun berlangsung secara satu arah. Pembicara dapat melihat reaksi pendengar dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh mereka. Dan yang terakhir ada non-interaktif. Non-interaktif, pendengar tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara. Pembicara tidak bisa mengulangi apa yang diucapkan dan tidak bisa pembicaraan diperlambat. Yang ketiga ada membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengarkan dan berbicara. Keterampilan membaca terbagi ke dalam 2 klasifikasi, yakni membaca permulaan dan membaca lanjutan. Dan yang terakhir ada menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif, sama seperti halnya dengan keterampilan membaca. Keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yakni menulis permulaan dan menulis lanjutan. Lalu ada proses 4 unsur yang harus dikuasai oleh seorang pembicara, yaitu unsur psikologis, unsur linguistik, unsur situasi, dan unsur pemahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Nur Oktaviani akan melanjutkan pembahasan syarat-syarat berbicara secara kritis, menciptakan suasana yang menguntungkan, menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti,
Pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan yang dapat menguntungkan. Pesan dapat menumbuhkan sesuatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Teknik berbicara. Melakukan pemilihan pokok permasalahan yang akan dibicarakan. Berbicara dengan melakukan gerakan badan. Lakukan penyesuaian dengan situasi terhadap lawan bicara sehingga pesan yang disampaikan bisa masuk dengan baik. Menanggapi dengan baik setiap semua reaksi yang diberikan, biasa dari sara, usul, dan beberapa hal lainnya saat berbicara dengan lawan bicara. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.